Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dalam 7 menit ke depan, aku akan menyampaikan kajian Islam dengan judul Ketika Merasa Tertinggal, bersumber dari buku yang berjudul Jika Kita Tak Pernah Jadi Apa-apa, halaman 20 sampai 21. Alasan aku kenapa pakai buku ini adalah karena ada part yang menurutku relate dengan diriku saat ini. Mungkin teman-teman juga banyak yang relate dengan buku ini. Kurang lebih seperti ini kalimatnya. Sekarang kita sudah dewasa dan mimpi-mimpi yang kita ceritakan dulu tak semudah itu menggapainya. Jurusan kuliah yang tak sesuai dengan keinginan hati, pengangguran yang tak tahu mau jadi apa, lalu saat sudah menemukan pekerjaan, kita terjebak dalam rutinitas kerja yang teramat melelahkan fisik dan mental. Kita ingin terlepas dari ini semua. Kita ingin berada dalam cerita yang kita inginkan. Namun, saat kita melangkah ke depan, menatap kedua mata kita di depan cermin, lalu bertanya, kamu mau jadi apa? Kita hanya bisa menghela nafas panjang. Napas itu akan tertahan di kerongkongan, bersama mimpi-mimpi masa lalu, dan bersama segalanya. Dan ini menurut aku, yang dikatakan buku ini tuh benar banget. Ternyata mimpi yang aku punya waktu kecil ketika beranjak dewasa, pas aku udah mulai masuk SMA, aku udah mulai harus tentuin kira-kira aku mau ngambil jurusan apa ke depannya. Di situ aku mulai ngerasa kalau ternyata hidup itu gak sesimpel punya mimpi-mimpi yang kayak waktu kecil. Dewasa ketika kita mulai jadi ragu dan bingung milih jurusan yang tepat buat diri kita sendiri. Ternyata waktu kita udah punya dream job yang udah lama kita impikan, profesi yang ingin kita tekunin dari lama, ternyata nggak sesederhana itu. Ada kalanya kita harus mikirin juga realitas yang ada di depan mata kita. Ada kenyataan bahwa ketika kita pengen jadi sesuatu, kita juga harus paham kalau misal orang tua nggak sanggup ngebiayain, harus paham kalau diri sendiri itu nggak punya privilege itu untuk mendapatkan hal yang besar. Kadangkala juga kita harus meyakinin orang tua, karena orang tua menentang apa yang kita kejar, yang kita impikan biasanya ditentang sama orang tua. Aku dulu pengen jadi guru, tapi ya banyak orang yang berpikir bahwa jadi guru tuh pendapatannya kecil, dan secara realita di dalam kehidupan kita kalau punya pendapatan yang kecil kurang bisa mencukupi hidup, kurang bisa mencukupi diri sendiri atau bahkan orang lain. Pada akhirnya jadi kayak soal mimpi tuh semua harus selalu ngikutin standar orang lain. Jika kita pengen jadi A, kita harus jadi B. Kalau kamu ngerasa apa yang kamu dapetin gak sesuai sama yang kamu harapin, gak apa, seenggaknya kamu udah berusaha secara maksimal. Kita harus buktiin bukan untuk orang lain, tapi buat diri kita sendiri. Soalnya kebanyakan dari kita suka takut gak jadi apa-apa. Padahal sebenarnya kita udah jadi sesuatu, mungkin kita nggak jadi apa-apa di mata orang lain karena orang lain punya standar mereka sendiri. Banyak dari kita yang seiring berpikir bahwa hidup itu gini-gini aja, nggak berubah, nggak berkembang, nggak jadi lebih baik dan sebagainya. Kalau kata Habib Ja'far, kita perlu renungkan di tengah pikiran yang seperti itu. Yang pertama, bahwa hidup itu yang menurut dirimu gini-gini aja, bisa jadi dia adalah cita-cita dalam hidup seseorang. Karena itu kita diajarkan untuk melihat ke bawah agar kita mudah bersyukur atas apa yang udah kita dapetin hari ini. Apa yang kita dapetin sekarang, kita harus bersyukur. Sekali aja kita boleh melihat ke atas untuk memotivasi diri kita sendiri agar terus bertumbuh menjadi lebih baik setiap harinya.
Mungkin ketika hidup gini-gini aja bakal memiliki waktu untuk silaturahim kesana kemari, kita bisa nongkrong sama teman-teman, kita bisa saling diskusi. Dengan hidup gini-gini aja kita juga bisa lebih mendekatkan diri kepada Allah melalui baca Al-Quran. Banyak waktu luang yang bisa kita luangin untuk datang ke majelis, ke kajian. Kata Allah dalam Al-Quran, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan memberikan satu capaian kepada orang kecuali orang itu mampu mencapai. Kecuali jika gini-gini aja itu lantaran kita tidak berusaha untuk berkembang. Segala sesuatu Allah itu tidak akan mengubah satu kaum kalau diri kita sendiri itu nggak mengubah nasibnya. Kisah para nabi, kisah para rasul, kisah orang-orang yang paling besar ujiannya, tapi enjoy dalam menjalani ujiannya karena mereka tahu bahwa dalam ujian itu adalah ada hikmah besar yang Allah titipkan. Itu bukan hal yang material, bukan urusan dunia, tapi ukhrawi. Jadi di akhirat toh juga seorang mukmin dan muslim itu bukan orang yang menganggap dunia sebagai tempat pembalasan yang utama, tapi tempat pembalasan yang utama itu adalah di akhir. Karena hidup itu adalah ibadah, pahala yang begitu besar dari Allah. Allah yang mengajarkan kita untuk hidup dengan hanya menyembah Allah, karena itu penting buat menyadari makna hidup. Bahkan ketika berziarah ke kubur pun kita disuruh untuk mengingat akan kematian. Untuk semakin meneguhkan kehidupan, kita harus mengingat untuk selalu bersyukur, mengisi hidup dengan hal-hal kebaikan. Nikmati hidup kita, kita maksimalkan kehidupan itu. Semangat dalam menjalani hidup. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.